memang dengan adanya penghancuran masjid tersebut ada beberapa norma dilanggar lah gitu ya. Norma budaya jelas, kita sudah berbicara dengan tokoh-tokoh budaya seperti Kang Acil Bimbo, kemudian norma agama juga, kemudian dari norma sosial juga. Kalau Pemkot mengeluarkan perda, kemudian perdanya dilanggar, itu kan harus ada tindakan yang nyata dong. Ya kan? Wah, setiap pelanggar perda itu harus dikenakan ada sanksi ya, sesuai peraturan yang ada. Pada saat peristiwa pembongkaran masjid ini mau dilakukan, itu kan ada klaim dari PT KAI. Bahwa tanah ini milik PT KAI, kan begitu. Ya. Sehingga dengan klaim itu, dengan segala power yang dimiliki oleh PT KAI, mereka berupaya untuk pertama mengusir dulu ya, mengusir DKM dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian menduduki. Itulah dari pihak kami yang diwakili oleh Ustadz Hari. Pada saat itu beliau membawa setumpuk dokumen. Kan itu ya. Nah, dari PT KAI tidak ada satu lembar pun, ya Pak Ustadz Dari ya, tidak ada satu lembar pun yang bisa dibuktikan. Nah, gimana nih? Ini tadi kan ada pasal yang menyebutkan bahwa harus Pemda itu punya hak untuk melakukan penyidikan. Menurut Ibu Melani tidak ada tanda-tandanya sampai sekarang Pemda melakukan hal seperti itu. Apa tindakan dari tim penasihat hukum? Kebetulan dalam hal ini saya sebagai ketua tim penasihat hukum. Nah, sesuai dengan tulisan dari Kang Rizal gitu ya, provokator. Bahwa apa itu tulisannya kan, kita bangkit lagi. Babak baru. Nah, jadi sesuai dengan tulisan beliau, ini memang dari awal apa yang dilakukan oleh PT KAI dengan PT Indomaret itu dalam hal penghancuran bangunan masjid yang merupakan salah satu cagar budaya di Kota Bandung yang dilindungi dengan Perda. Perda nomor 7 tahun 2018 kan itu. Yang mana bangunan masjid tersebut merupakan atau diklasifikasikan dalam golongan C. Golongan C itu artinya apa? Golongan C itu apa? Jadi golongan C itu tampak muka tidak boleh dirubah. Tapi dalamnya boleh disesuaikan lah gitu ya. Itu golongan C. Nah, dalam hal tersebut saya hanya melihat dari sisi hukum saja. Karena memang dengan adanya penghancuran masjid tersebut ada beberapa norma, ada beberapa norma yang betul-betul dilangkahi, bahkan saya bilang dilanggar lah gitu ya. Norma budaya jelas, kita sudah berbicara dengan tokoh-tokoh budaya seperti Kang Acil Bimbo, kemudian norma agama juga, karena kebetulan Kang Rizal juga kan beliau adalah pentolan dari Muhammadiyah lah gitu ya. Tapi pimpinan. Kemudian dari norma sosial juga dengan pusat kan itu, yang mana masjid ini merupakan salah satu destinasi wisata sebetulnya di daerah Ciamplas itu. Karena saya mendapat informasi dari ketua DKM yang dulu mengurus masjid itu, wisata baik domestik dalam Kota Bandung terutama maupun luar Kota Bandung, bahkan ada dari luar negeri juga yang memang sengaja singgah di sana. Lanjut. Azan dulu. Diabaikan, padahal Perda jelas dibuat oleh pemerintahan yang sah berdasarkan hukum dan undang-undang. Nah, kemudian setelah terjadi beberapa kali proses seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kami Bunda Melani, ini kan berbagai macam mediasi ditempuh nih, media. Sejak dimulai dari mediasi dengan BPN, kemudian
berbagai macam dinas juga mengeluarkan. Ini saya banyak buktinya nih. Oke, nanti kita lihat. Ya, nanti sekarang pertanyaan kembali ke tadi, apakah ada tindakan hukum misalnya menggugat apa kepada Pemkot atau apa gitu? Nah, itu dia sejak dibongkar masjid, yang mana dalam pembongkaran ini melanggar beberapa aturan. Ini tidak ada langkah yang nyata yang kami nilai ya. Langkah yang nyata yang dilakukan oleh Pemkot yang dalam hal ini adalah instansi yang mengeluarkan perda tersebut. Nah, kan logikanya kan begini, Bang Edi. Kalau Pemkot mengeluarkan perda, kemudian perdanya dilanggar, itu kan harus ada tindakan yang nyata dong. Ya kan? Karena perda itu dibuat untuk ditegakkan. Dan itu ini kok kami nilai, dan semua masyarakat, tokoh masyarakat menilai kok ini nggak ada gerakan apa-apa. Nah, oleh karena itu kami minggu kemarin ini kami mengadakan audiensi dengan pemerintah kota. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata. Ya, disebut Pak ya. Ya. Nah, alhamdulillah dalam pertemuan itu, dalam audiensi itu ada sinyal ya, sinyal yang menurut kami cukup lumayan baik lah ya, buat perkembangan kasus ini. Ya, salah satu diantaranya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata itu bahwa ini akan ditindaklanjuti. Nah, kebetulan memang beliau ini orang baru. Kalau saya disebut barnya. Ya, kalau saya lihat dari pembicaranya, kepala dinas yang lain juga itu adalah merupakan orang-orang yang baru yang entah betul mereka baru mendengar kasus ini atau ya kan, gitu. Karena logika saya ini itu jurus ngeles namanya. Nah, logika saya ini kalau pejabat lama pindah, pasti tugas dan tanggung jawab diserah terimakan dong, kan gitu ya. Tapi oke lah, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kita mau bahwa dengan mereka merupakan orang baru dan saya anggap ini baterai baru, ini harus betul-betul apa yang menjadi tuntutan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan melalui kami sebagai kuasa hukum ini direalisasikan. Bahwa setiap pelanggar perda itu harus dikenakan sanksi ya, sesuai peraturan yang ada. Ada beberapa norma yang dilabrak, norma agama, norma sosial, norma budaya, gitu ya, norma hukum. Pasti. Saya spesifik di norma hukum. Memang betul dalam kasus ini sebetulnya ada dua peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum perdata dengan pidana. Tetapi kenapa saya sebetulnya tidak mau menyangkut-nyangkut masalah perdata? Karena perdata ini perjalanannya sangat jauh, panjang dan alot. Nah, contoh begini. Di awal pada saat peristiwa pembongkaran masjid ini mau dilakukan, itu kan ada klaim dari PT KAI bahwa tanah ini milik PT KAI, kan begitu? Ya. Sehingga dengan klaim itu, dengan segala power yang dimiliki oleh PT KAI, mereka berupaya untuk pertama mengusir DKM dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian menduduki. Nah, saya ada dokumen yang di mana Polsus kereta api itu memasang banner gitu ya. Nah, maksud saya ini, kemudian gini, dengan adanya klaiman begitu, klaim dari PT KAI, maka PT KAI menjual kepada Indomaret, kan begitu. Nah, ya kan? Makanya tadi oleh senior saya yang kebetulan kan Pak Dindin ini kan mentor saya juga, guru saya, mentor saya, senior saya lah beliau itu ya. Nah, mereka PT KAI ini menjual kepada PT Indomaret. Makanya pada saat audiensi, pada saat mediasi ditanya, bahkan diperintahkan oleh BPN silahkan masing-masing pihak bawa dokumen, kan begitu ya. Nah, kebetulan dari pihak kami yang diwakili oleh Ustadz Hari, pada saat itu beliau membawa setumpuk dokumen, kan itu ya. Nah, dari PT KAI tidak ada satu lembar pun, ya Pak Ustadz Hari ya, tidak ada satu lembar pun yang bisa dibuktikan. Nah, maksud saya kenapa ini perjalanan tan panjang? Kalaupun memang PT KAI mengklaim bahwa itu adalah aset dia, harusnya dia ajukan dulu dong ke pengadilan. Ya, jangan lantas dia melakukan jual beli yang dokumennya juga tidak ada, kemudian dia melakukan perusakan. Jadi ini udah
penyerobotan. Artinya seperti itu. Jadi kalau dia mau mengklaim bahwa itu aset dia, ajukan dulu ke pengadilan. Kan gitu. Karena di satu sisi kita bertahan dong. Ya kan, ini bukan milik Anda kan gitu. Nah, karena ada dua pihak yang sama-sama bertahan, ini harus jelas pengadilan yang memutuskan. Maka nanti akan secara hukum akan di status quo-kan kan itu. Sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah. Ini kok tiba-tiba dia mengklaim itu, kemudian dia membongkar, pertama menjual dulu ke Indomaret, kemudian dia merobohkan bangunan masjid. Itu dari sisi perdata. Makanya saya bilang, saya dari awal tidak mau membicarakan perdata. Yang kami mau bicarakan adalah dari sisi pidananya. Kan itu. Apa sisi pidananya? Ini bangunan cagar budaya yang nyata-nyata dilindungi oleh Perda nomor 7 tahun 2018. Kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kenapa saya lebih mengedepankan pidananya, konstruksi pidananya? Karena jelas di sana ada sebuah bangunan cagar budaya berbentuk masjid yang dilindungi dengan Perda nomor 7 tahun 2018 dirusak. Dirusak, dihancurkan, kemudian didirikan Indomaret. Nah, artinya di sini ada pelanggaran pidana yang nyata-nyata. Cagar budaya juga dilindungi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Namanya undang-undang itu dibuat, itu kan harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Betul banget. Tidak ada satupun dan tidak ada pengecualian bahwa si A boleh melanggar, si B boleh melanggar. Tidak ada. Undang-undang itu sama. Makanya di dalam hukum itu ada yang namanya equality before the law. Semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Nah, sebentar saya potong. Itu betul. Semua orang sama di mata hukum. Nah, itu. Tapi tidak sama di mata aparat hukum. Oke, lanjut. Nah, ringan aja. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, harusnya semua pihak menghormati dan menghargai, bahkan menjunjung tinggi apa yang sudah ditetapkan oleh Perda. Jangan ini tiba-tiba karena mereka berkuasa, entah kekuasaannya karena memang, mohon maaf ya saya bilang, entah mereka berkuasa karena merasa dekat dengan pemerintah, saya bilang begitu saja. Kita ini orang hukum lah, harus belak-belakan gitu ya. Atau karena mereka berkuasa, mempunyai atau memiliki banyak uang kan itu ya. Sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perda dengan mudahnya tabrak aja kan itu. Nah, sayangnya Bang Edi, ini sayangnya pemerintah daerah, kalau saya lihat dan saya baca historisnya itu, biar historis tentang kasus ini ya, kok tidak berdaya menghadapi ini. Kenapa itu? Nah, itu dia. Ya kan? Kok tidak berdaya menghadapi ini. Ya kan? Inilah yang membuat atau mendorong kami, saya tim hukum, kebetulan saya koordinator tim hukum, dengan tokoh agama Pak Kang Rizal Fadilah, kemudian dengan senior kami Pak Dindin dan Pak Jen Rakyat juga sebagai tokoh masyarakat, ini berbicara. Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kan itu. Karena jelas yang terganggu juga selain, kalau menurut saya ya. Jadi sekarang harapannya adalah bahwa tim penasihat hukum fokus ke sisi pidana. Ini ada undang-undang tentang cagar budaya yang ditabrak, yang dilanggar. Jadi minta kepada pihak terkait agar tindakan sanksi terhadap tindakan pidana ini diberlakukan. Tapi kalaupun pihak PT KAI dan PT Indomaret mau berbicara lagi tentang sisi perdata, saya dengan tim tidak akan mundur salah apapun. Tapi dengan catatan, berdirikan dulu bangunan masjid. Ya kan Rizal ya, dirikan dulu bangunan masjid sesuai dengan aslinya, baru kita bicara perdata. Kan gitu ya kan. Kalau bicara pidana, ayo kita melangkah ke depan. Melangkah ke depan tuh mana, ke pengadilan? Melangkah ke depan, siapa yang melanggar itu harus disanksi. Kan gitu. Thank you banyak.